Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di antara syariat Allah yang kental sekali nilai sosialnya adalah zakat. Jadi syariat Allah yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama umat manusia ini nampak sekali ada pada ibadah berupa zakat. Zakat sendiri semua orang tahu bahwa hukumnya adalah wajib. Itu mengapa dalam kitab-kitab fikih biasanya disebut zakat itu termasuk sesuatu yang ma'lumun minaddin bidharurah. Semua orang tahu kewajibannya. Iya, setiap orang itu tahu zakat itu wajib, tapi belum tentu setiap orang mau menjalankan zakat itu tadi. Karena beratnya itu ada gerundel, karena berkaitan dengan harta. Biasanya orang itu kalau kaitannya dengan harta, di hati itu agak gerundel. Ada banyak sekali hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Di antaranya adalah dalam surat At-Taubah itu ada khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayat. Khudz ambillah min amwalihim, dari harta-harta orang yang mampu itu. Shadaqatan, zakat. Shadaqah di sini maknanya adalah shadaqah wajibah, shadaqah yang wajib, maksudnya zakat. Tutahhiruhum, yang fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan kotoran-kotoran dalam harta dan jiwa mereka. Itu fungsinya zakat memang adalah membersihkan jiwa kita dan membersihkan harta kita. Memang kita tahu dan kita juga harus tahu bahwa zakat memang ada dua macam. Satu namanya zakatul amwal atau zakat mal, dua zakatul abdan atau zakat fitrah atau zakatul khilqah. Zakatul amwal mestinya seperti hewan ternak seperti sapi, kerbau dan lain-lain, atau zuru itu zakat pertanian. Misalkan kalau di daerah kita itu orang panen padi, kalau sudah sampai satu nisab batas minimal orang wajib zakat, maka wajib zakat itu zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Ini yang perlu kita bahas kali ini, adalah zakat fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya memang untuk membersihkan badan. Jadi badan kita yang sudah digembleng selama 30 hari puasa ini, di akhir, di finishnya itu nanti disucikan lagi dengan deterjen, kalau misalkan diubah disucikan dengan zakat. Zakat fitrah ini wajib. Yang wajib zakat itu siapa? Ya, pertama memang orang Islam. Orang Islam yang di waktu malam dan harinya satu Syawal itu, malam satu Syawal dan seharinya itu, dia punya kecukupan rezeki, bekal makanan selama sehari semalam itu tok. Ya. Jadi selama malamnya satu Syawal dan siangnya satu Syawal itu, dia kok punya kecukupan rezeki untuk makan dirinya dan keluarga yang wajib dia tanggung, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi tidak harus menunggu kaya sampai nemen itu, enggak. Yang penting kira-kira dia di situ memang punya kecukupan selama sehari semalam di hari raya tanggal 1 Syawal itu, dia wajib mengeluarkan dirinya dan orang yang wajib dinafkahi olehnya. Seperti itu. Sekarang kadar zakat itu berapa? Kadar zakat fitrah menurut al-a'immah as-salasah, yakni imam madhab yang 3, termasuknya satu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tiga-tiganya ini sepakat bahwa zakat itu harus dari qutul balad atau makanan pokok satu daerah atau negara. Mudahnya kalau di negara kita, di Indonesia, di daerah kita orang Jatirogo, makanan pokoknya adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan ketika zakat fitrah adalah dengan beras, tidak boleh dengan uang. Karena mayoritas madhab
mayoritas masyarakat kita adalah mazhab Syafi'i, jelas itu maka menggunakan beras karena itu makanan pokok. Dan berasnya ukuran berapa? Kalau dalam kitab-kitab itu mazhab Syafi'i mengatakan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah seukuran satu sok. Satu sok itu ada 4 mud. Atau mud itu kalau diukur dengan nilai gram itu kisaran 1 mud itu 6,79 on. Jadi 6 on lebih 79 gram. Kalau digabungkan berarti apa? Kira-kira ya 2,7 kilogram ya. Jadi zakat fitrah itu 2,7 kilogram, bukan 2,5 tapi 2,7 kilogram. Nah, itu ukuran atau kadar zakat fitrah yang nanti akan kita keluarkan. Terus sekarang waktu zakat. Waktu mengeluarkan zakat itu kapan? Zakat sendiri atau zakat fitrah sendiri itu punya 5 waktu kalau dalam kitab-kitab. Ada waktu jawaz, ada waktu wajib, ada waktu afdal, ada waktu karoha, ada waktu hurmah atau haram. Yang pertama waktu jawaz, artinya diperbolehkannya orang itu mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Yakni ketika mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 atau sampai akhir Ramadan itu, sebelum ghurubus syamsi atau sebelum tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Itu masuk waktu jawaz. Ini biasa dipraktekkan dalam sekolah-sekolah biasanya, atau istilahnya itu takjil, mempercepat. Takjil itu kan mempercepat sesuatu lebih awal gitu, ditaruh di lebih awal. Mestinya belum waktunya tapi ditaruh di awal. Itu boleh memang jawaz. Nah, itu seperti itu jawaz. Yang kedua ada waktu wajib. Wajibnya zakat fitrah itu mulai kapan? Ghurubus syamsi, ketika sudah tenggelamnya matahari, yakni waktu maghrib tanggal 1 Syawal. Biasanya pas akhir bulan Ramadan, katakan tanggal 30 Ramadan itu pas waktu masuk maghrib, orang-orang takdiran itu awal itu mulai awal wajib orang mengeluarkan zakat fitrah. Terus waktu afdal. Yang afdal itu kapan? Mengeluarkan zakat fitrah itu yang afdal atau yang utama adalah apa? Mulai ba'da subuh sampai imam itu mau melakukan sholat id atau kita mau berangkat sholat id. Jadi menjelang mau diadakan sholat id itu di situ dikeluarkan, dibagikan. Biar apa? Biar tampak syiarnya. Hanya saja memang ini jarang, dan memang ini jarang ya, kalau di daerah kita jarang. Itu sebenarnya yang afdal itu sebelum sholat id sampeyan zakat diniati sendiri, dibagi-bagikan sendiri kepada orang-orang yang berhak menerima, itu boleh dan afdal. Yang keempat adalah waktu karoha. Karoha itu apa? Makruh. Makruh itu ya gak pada apa. Kapan? Ketika zakat itu dikeluarkan setelah selesai sholat id. Jadi habis sholat Idul Fitri itu masih boleh zakat, masih boleh mengeluarkan zakat, dan memang harus, kalau belum ya harus mengeluarkan zakat. Nanti hukumnya kalau setelah sholat id makruh. Sampai kapan? Sampai ghurubus syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib pada tanggal 1 itu berarti masuk tanggal 2. Kok sampai tanggal masuk maghrib itu dia belum belum mengeluarkan zakat, maka masuknya ke waktu haram. Sampai maghrib belum mengeluarkan zakat, habis maghrib baru ingat, maka itu waktunya haram. Nah, kalau haram apakah tidak tetap mengeluarkan zakat? Jadinya qadha, harus mengeluarkan zakat. Jadi itu ada waktu jawaz mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu ada waktu wajib, yaitu ketika tenggelamnya matahari pada tanggal terakhir bulan Ramadan, berarti masuk tanggal 1. Ada waktu afdal, yakni tanggal berapa? Waktu afdal itu mulai habis subuh sampai imam itu atau jamaah Idul Fitri dimulai.
Ada waktu karohah atau makruh setelah Idul Fitri, sholat itu baru dibagikan. Ada waktu haram, ini ketika sudah lewat waktu maghrib pada tanggal 1. Nah itu, makanya perlu hati-hati. Dan juga niatnya harus diniatkan zakatnya itu. Niat itu intinya di hati. Jadi nggak harus dengan bahasa Arab, tapi misalkan bahasa Arab ya nggak apa-apa. Misalkan untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, bisa. Nawaitu misalkan untuk istri, an zaujati, tinggal ganti an zaujati, an akhi, siapa namanya, an waladi, siapa. Nah seperti itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Jawa. Saya niat atau aku niat zakat fitrah kanggo aku. Aku niat zakat fitrah kanggo anakku dan lain sebagainya dan lain sebagainya, itu sangat boleh. Jadi itu zakat fitrah ini sangat-sangat penting, jangan disepelekan. Dan kalau nggak tahu tanya bagaimana zakat fitrah itu aturnya sebenarnya bagaimana, supaya apa? Bahwa nanti kita selesai Ramadan 30 hari, kita sucikan diri atau jiwa kita ini dengan mengeluarkan zakat fitrah, berharap nanti tanggal 1 Syawal itu benar-benar kita kembali suci. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.